maksudnya nggak semua tapi banyak kayak depan kita kayak soleh alim, tapi di luarnya gitu kan bisa beda gitu. Kayak gitu. Kenapa ada orang yang kontraproduktif misalnya? Akhirnya kemudian dia lebih memilih untuk menolak melakukan ketaatan. Itu pada saat itu paling tidak dia tidak menyadari bahwa Allah sedang bersama. Apa bukti? Manusia itu seolah-olah lepas ataupun lupa. Sebenarnya yang terjadi dalam diri manusia itu apa gitu? Dalam kondisi apa sih manusia kok bisa seperti itu? Padahal kan dia sadar betul, dia paham betul bahwa Allah itu maha melihat, yang tadi yang mana jelaskan bahwa Allah selalu mengawasi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita semua masih diberikan kesempatan bertemu kembali di channel YouTube Cahaya Caruban Nagari. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diridhoi setiap langkah kaki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seberapa dekat Allah dengan kita, makhluknya. Maksudnya seberapa dekat Allah bersama makhluknya, ataupun kita sebagai makhluknya sudah sejauh mana mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelas dan lebih terangnya akan dikupas dan dijelaskan oleh Kang Bana. Mangga Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang melimpah kepada kita sekalian, hingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah untuk menyampaikan hal-hal yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Dan sekali lagi kita niatkan adalah kita dalam rangka belajar bersama. Artinya kalau belajar bersama itu ya kita nanti ada pembahasan yang tidak sesuai, tidak pas, kita tidak anti kritik. Artinya kita bisa menampung berbagai macam saran apapun. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang begitu sangat penting sekali, tentu dalam kehidupan kita sehari-hari. Temanya adalah sedekat apa kita dengan Allah, atau seberapa dekat Allah dengan kita. Nah, ini menjadi satu pertanyaan, dan ini bisa nanti akan bisa menggugah, tentu menggugah diri kita untuk menjawab. Jangan-jangan kita nggak bisa jawab itu, atau jangan-jangan kita tidak berpikir kita punya kewajiban untuk muraqabah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu belumnya kita muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita tentunya sebagai seorang yang melakukan itu.
Yang jelas ini adalah sebuah muhasabah buat menjadi introspeksi kita semuanya dalam makna hidup kita. Dalam urusan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita harus mengkaji beberapa hal yang kaitannya dengan sebuah esensi, bagaimana kemudian Allah menunjukkan, menjelaskan di dalam berbagai macam ayat-ayatnya di dalam Al-Quran ini sendiri. Bahwa Allah menggambarkan bahwa sangat dekatnya Allah dengan kita, bahwa kita ini tidak bisa lepas dari Allah, bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah, kemanapun kita menghadap, kita pun di situ pasti ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menjadi sebuah semangat buat kita semuanya, sehingga ketika kita dalam menjalani kehidupan ini, kita betul-betul terasa bahwa diri kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya merasa, tapi terasa. Kalau merasa bisa saja kita mengklaim bahwa kita ini sudah dekat, padahal nyatanya belum dekat. Kalau secara hakikat semuanya itu pasti dekat dengan Allah secara hakikat itu. Tapi rasa dekat atau tidak dekatnya itu ya tergantung daripada kadar hati yang dimiliki oleh seseorang di dalam memahami, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Semakin orang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin seseorang itu merasa sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah itu sangat dekat sekali dengan makhluknya. Tapi khusus yang kita bahas karena untuk kaitannya dengan keberlangsungan kehidupan kita di dunia ini, dekatan Allah dengan manusia. Di dalam sebuah penjelasan, Allah pernah menyampaikan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hadid ayat 4 menyampaikan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia, yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'akum, selalu bersama. Aina ma kuntum, dimanapun kamu berada. Ini kata kunci. Di mana kita berada, di situ pasti ada Allah. Di mana kita berada, di situ pasti ada Allah. Dan ini tidak bisa dibantah. Mana tempat di situ kemudian tidak menemukan Allah? Tidak ada. Di sini tidak. Di sini ada Allah, di sana ada Allah, di mana-mana pun ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti ini? Bukan kemudian Allah sangat banyak, bukan. Karena saking kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah ada di mana-mana. Nah, aina ma kuntum bima ta'malun, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'malun basir. Dan Allah itu maha melihat terhadap apa-apa yang kita lakukan. Ternyata memang perbuatan yang kita lakukan itu Allah maha mengetahui, Allah maha melihat. Nah, kesadaran akan hal ini saja kemudian selalu dipegang oleh seseorang, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, ini bisa digambarkan oleh logika juga. Nanti lebih dalamnya coba kita rasakan bahwa kita di sini, kita di sana, kita dengan siapa, bersama dengan siapa. Sadarilah, yakinilah bahwa kita sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya, maka seluruh apa yang kita munculkan dari sebuah perilaku kita, dari sebuah ucapan-ucapan kita, maka itu menunjukkan betul sebuah akidah bahwa diri kita ini adalah sedang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa ada orang yang kontraproduktif misalnya? Akhirnya kemudian dia lebih memilih untuk menolak melakukan ketaatan.
itu pada saat itu paling tidak dia tidak menyadari bahwa Allah sedang bersama. Apa buktinya? Dia tidak melakukan ketaatan. Atau dia sedang melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Ketika melakukan tindakan-tindakan yang buruk, bisa dipastikan, paling tidak ketika melakukan itu, dia tidak menyadari bahwa Allah sedang bersamanya. Maka keyakinan, kemudian nuansa hati yang kemudian harus selalu diolah, bahwa Allah itu selalu bersama loh. Sehingga nanti kita sedang bersama dengan siapa, kita lagi ngapain, kita paham betul bahwa Allah sedang bersama. Jadi akan ada rank, akan ada kehati-hatian, akan ada ketakutan. Nuansa dekat itu begitu terasa. Nuansa akhirnya cinta, karena di mana-mana kemudian kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul dirasakan oleh kita. Maka dari pemahaman ayat yang tadi saja sebetulnya, seseorang itu tidak bisa menafikan sama sekali bahwa dia harus dekat. Mau tidak mau, dia dekat. Sangat dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun mereka itu, siapapun manusia itu, dia tidak bisa jauh dari Allah. Tidak bisa. Walaupun secara perbuatan, secara ucapan, menunjukkan bahwa dia jauh dengan Allah. Tapi secara hakikat tidak bisa. Karena Allah itu ya, bahkan dijelaskan di dalam sebuah penjelasan, bahwa Allah itu ya lebih dekat daripada urat nadi, daripada urat leher, urat nadi ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami itu kata Allah itu lebih dekat daripada urat leher atau urat nadi. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya ada di dalam diri manusia. Ada di dalam diri manusia. Coba Kang Rizky dan Kang Rama, pernah nggak berpikir bahwa mata ini ketika misalkan ada debu, kemudian merespon untuk mengedip? Kalau ditanya, itu yang mengedip itu, apakah kita yang melakukan? Apakah respon itu yang kemudian tiba-tiba mengedip itu? Siapa yang melakukan? Itu Allah. Itu Allah yang ingin menyelamatkan mata kita dari debu. Gitu. Kalau misalkan dalam kondisi kita sedang naik motor kencang, tiba-tiba harus berhenti, kalau itu juga mendadak. Siapa yang tiba-tiba mendadak ngerem itu? Tangan digerakkan ngerem, akhirnya tidak jadi kecelakaan. Itu respon cepat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang menyelamatkan kita. Gitu ya. Pernah nggak menyadari bahwa misalkan makanan minuman yang kita masukkan ke dalam mulut kita ini, dari unsur makanan ataupun minuman, ada yang jadi daging, ada yang jadi darah, ada yang jadi tenaga, ada yang jadi kotoran. Itu siapa sih mengatur? Apakah kita? Nah, Allah sedekat itu loh artinya. Makanya di dalam surat Qaf itu, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, itu juga tidak bisa dibantah, tidak bisa terbantahkan. Pemahaman apapun itu tidak bisa membantah ini. Karena memang secara kesadaran manusia tidak menggerakkan yang ada di dalam tubuh kita ini. Bagaimana kemudian nafas? Nafas itu dari semenjak dia bernafas itu selalu baru loh. Oksigen yang dihirup itu selalu baru. Ya kan? Dikeluarkan juga itu selalu baru. Nafas menit, kemudian waktu itu selalu baru. Artinya waktu itu ketika sudah terlewati, yang kemarin atau yang 1 detik yang lalu itu nggak bisa diulang. Selalu baru seperti itu. Siapa yang mengatur itu? Jawabannya adalah Allah. Nah ini menjadi pemahaman dasar untuk kita pahami terlebih dahulu, sehingga kita ini betul-betul memahami bahwa bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asma-asma itu, sehingga kita dalam mengaktualisasikan pemahaman itu
betul-betul bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada ranah keyakinan yang harus diaktualisasikan. Jadi jangan hanya kemudian kita paham bahwa Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengawasi. Inna rabbaka labil mirsad. Oh, Allah maha mengawasi. Itu jangan hanya sebatas slogan, jangan hanya sebatas pemahaman, tapi betul-betul kita ini harus betul-betul merasakan bahwa Allah itu seperti itu. Yang menjadi problem itu sebetulnya kadang paham tapi nggak sadar, ya kan? Kalau dijelaskan iya ya, gitu kan? Tapi untuk kesadaran itu sepertinya kita belum merasakan secara full. Ya kadang ingat, kadang nggak ingat, kadang haflah, kadang lalai, kadang lupa. Nah, ini kondisi kejiwaan manusia. Maka hal yang semacam ini memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu dekat, sangat dekat, dan meliputi kita, meliputi diri kita, meliputi pikiran kita, meliputi hati kita, itu yang benar-benar harus dilatih. Lupa ya diingatkan kembali oleh diri. Nah, yang paling penting ya yang harus bisa kita lakukan itu ya selalu bersyukur. Begitu itu sebut saja dulu Allah, Allah, Allah. Nanti kesadaran akan bersama itu akan. Ini untuk awalan Kang Rama dan Kang Rizky tentang sedekat apa sih sebetulnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu menarik kan pembahasan kita kali ini. Dan di awal yang ingin saya pertanyakan, seperti yang dijelaskan Kang Bana tadi, bahwasannya Allah itu kan selalu bersama kita, dekat dengan kita, dekat urat nadi tadi ya. Tapi yang pada prakteknya di masyarakat atau di pribadi saya sendiri lah, sebenarnya apa kan yang terjadi di dalam diri manusia itu sendiri tuh ketika berbuat salah ataupun melakukan hal-hal yang sudah jelas dilarang oleh Allah sendiri ya. Mengapa manusia itu seolah-olah lepas ataupun lupa? Sebenarnya yang terjadi dalam diri manusia itu apa gitu? Dalam kondisi apa sih manusia kok bisa seperti itu? Padahal kan dia sadar betul, dia paham betul bahwa Allah itu maha melihat, yang tadi Kang Bana jelaskan, bahwa Allah selalu mengawasi dan tahulah apa yang kita lakukan, bahkan apa yang ada dalam hati kita Allah mengetahui itu kan. Tapi seolah-olah lepas dan lupa akan semua itu, padahal dia sendiri paham dan tahulah bahwa Allah ada dan mengawasi tiap gerak-gerik kita gitu. Jadi pertanyaannya apa yang terjadi pada diri? Iya. Apa yang terjadi pada diriku ini? Ya, memang ini problem hampir setiap manusia. Hampir setiap manusia. Apalagi orang zaman sekarang. Yaitu identik dengan yang semacam tadi yang ramah. Nah, ini yang harus dipahami adalah pertama pemahaman atau ilmu akan Allah terlebih dahulu. Jadi penguatan ilmu tentang Allah itu harus dikuatkan. Orang bisa saja kemudian tidak ada tarikan. Ya bisa dikatakan tidak ada magnet terhadap apa? Terhadap Allah itu sendiri. Kenapa? Karena hatinya, pikirannya kering disebabkan dia tidak mendengar, dia tidak melihat, dia dalam pikirannya tidak dikenalkan, di dalam hatinya tidak dijelaskan tentang Allah itu sendiri. Ini kekeringan awal yang paling mendasar kenapa akhirnya kemudian manusia bisa merasa jauh. Ini yang paling dasar karena awalnya dia berhenti untuk mencari magnet. Harusnya gimana? Ya harus mencari dong. Mana sih sumber magnet itu? Gitu kan? Sumber magnet itu adanya di mana?
Nah, sumber magnet itu adanya adalah orang-orang yang paham betul akan konsepsi tentang ketuhanan. Memahami bahwa Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengawasi, Allah maha segala-galanya. Itu ada orang-orang khusus, orang-orang tertentu, yang di situ dia punya magnet untuk menarik seseorang agar bisa merasakan bahwa kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus paham bahwa sisi kemanusiaan kita itu bagaimana. Ya, sisi kemanusiaan kita itu bagaimana. Kita juga harus paham bahwa diri kita ini punya musuh-musuh. Musuhnya itu ada yang sifatnya internal dan juga ada sifatnya eksternal. Yang sifatnya eksternal, setan dari golongan jin dan manusia, itu bisa membisikkan, bisa menghasut, bisa mensiasati. Nah, ini harus diantisipasi sehingga karena memang dari setan dari golongan jin ini memang dia itu selalu pengen ngajak seseorang untuk tersesat. Ya, ingat-ingat bahwa kita ada musuh namanya setan. Kita sedang dibujuk tidak melakukan sholat. Tidak sholat. Kita sedang dibujuk tidak melakukan sholat. Ini sebetulnya sedang dibisikkan. Ayo kamu ngelakuin ini. Ini HP dulu lah. Mainan YouTube dulu lah. Ini Facebook dulu. Sempat lewat. Itu dia nggak sadar bahwa sedang dibisiki, disesatkan oleh disebutnya. Nah, gitu. Itu dari eksternal. Kemudian dari eksternal lagi, itu adalah manusia. Nah, itu siapa temannya? Orang yang berteman dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjadi orang yang dekat pula dengan Allah. Begitu pula kebalikannya. Orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang jauh kepada Allah, dia jauh pula kepada Allah. Maka tadi nyambung dengan yang pertama, sebetulnya kita mau berteman dengan siapa? Apakah kita ini akan berteman dengan orang-orang yang selalu menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita tidak mencari teman yang semacam itu? Dan memang tugas kita mencari. Tugas kita mencari. Di antara kemuliaan seseorang itu dekat dengan orang-orang soleh. Nah, kita ini sudah sejauh mana? Ini faktor eksternal itu. Kemudian faktor internal. Nah, yang ada di dalam diri kita. Kita juga punya musuh. Apa itu? Yang disebut dengan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ketika belum betul-betul dikuasai oleh diri kita sendiri, belum ditentukan oleh diri kita sendiri, ya tak mau terbisu selalu memerintahkan kepada hal-hal yang buruk, yang jelek, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus ditundukkan, harus dipaksa, harus betul-betul kita berjihad melawan nafsu itu sendiri. Nah, ini letak problem-problem yang biasa ada pada diri manusia. Sehingga manusia itu kemudian merasa jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, ketika jauh itu maknanya merasa jauh. Kalau hakikatnya sangat dekat. Bahkan selalu diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kan, Mas? Lanjutkan jawaban teman yang salah satu faktor untuk mendekatkan, maksudnya kita merasa lebih dekat lagi gitu, yang belajar. Kita ingin kayak belajar mengetahui atau usaha kita untuk sadar bahwa kan faktornya salah satunya teman yang selalu dekat dengan Allah, maksudnya ibadahnya bagus gitu. Kadang kan kita ini dalam pertemanan tuh kayak di depan kita itu kayak bagus nih, tapi kan kita nggak tahu gitu di belakangnya. Ya, artinya kan itu juga menjadi faktor juga kan, jadi nggak kredibilitasnya nggak bagus gitu tuh. Jadi untuk untuk diri kita untuk merasakan bahwa kita itu kayak klop nih gitu, ini dari luar dari dalamnya juga bagus gitu.
bagus untuk kita dijadikan teman belajar gitu kan. Kalau realitanya kan kayak banyak lah orang, maksudnya nggak semua tapi banyak kayak depan kita kayak soleh alim, tapi di luarnya gitu kan bisa beda gitu. Kayak gitu kan dalam pertemanan kayaknya ada gitu dalam tongkrongan, untuk merasakan di dalam diri kita bahwa teman kita ini ngok nih, cocok untuk dijadikan teman belajar. Apa gitu yang kita rasakan? Ya, yang pertama, kita jangan terjebak berpikir bahwa teman kita itu punya keburukan. Menilai bahwa orang itu di belakang kita seperti apa. Kelihatan soleh, namanya ternyata nggak soleh di depannya. Jangan terjebak ke sana. Ada satu landasan di dalam pertemanan itu. Ternyata teman yang paling sejati itu adalah teman ketika kita berteman dengan orang tersebut, bersahabat dengan orang tersebut, hati kita ini tergerak untuk berlari kepada Allah. Dan ini maknanya luas. Jadi ketika berteman dengan seseorang, lalu kemudian kita ini pengennya berlari kepada Allah. Himmahnya menjadi tambah tinggi. Kemudian semangatnya untuk melakukan ibadah kepada Allah tambah lagi. Terus nuansanya, ya nuansa orang-orang yang dekat. Dan itu bahasa-bahasa rohani, itu bahasa-bahasa hati yang nggak bisa dibohongi. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang bisa menangkap hal itu. Itu bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan begini. Kita berteman dengan si A. Oh, ternyata saya nyaman dan tambah dekat dengan Allah. Berteman dengan B. Ini orangnya modelnya apa gitu ya. Sehingga menjauhkan diri kita dari Allah. Itu bisa dirasakan betul. Kalau berbicaranya adalah ada sebuah rahasia di balik seseorang, ini memang ada. Gak bisa dipungkiri bahwa orang itu ya, membawahi dirinya itu, diri seseorang itu membawahi karakter-karakter yang ada pada jiwanya. Orang yang hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karakteristiknya setiap ucapan-ucapan yang muncul dari mulutnya adalah mengajak kepada seseorang untuk mendekati kepada Allah. Itu ucapannya. Bagaimana dengan tingkah lakunya, tindakannya? Ternyata sama. Belum ngomong orang-orang yang semacam itu, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru ketemu saja nuansanya sudah beda. Nuansa tak korup kepada Allahnya meningkat tiba-tiba. Kehadiran orang tersebut itu memancarkan cahaya betul pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau berbicaranya maklumat, orang-orang yang semacam ini memang tinggi. Tinggi dalam arti keimanan kepada Allah tinggi, keyakinan kepada Allah tinggi. Kemudian zikirnya memang selalu ada. Tapi memang susah cari orang yang seperti itu. Paling tidak, parameter yang paling minimal, ya, ketika seseorang itu tidak mengajak kepada keburukan, sudah baik. Ya, ketika teman kita itu tidak mengajak kepada keburukan, ya dia berarti baik. Kalau misalkan sudah mengajak kepada keburukan, ya ini berarti ini sudah jelas bahwa ini tidak akan menguntungkan untuk diri kita dalam arah takiyah kita itu. Jadi artinya kita betul-betul harus bisa mawas diri, harus berhati-hati dalam rangka untuk menjaga diri kita agar tidak ghaflah, agar tidak lupa bahwa diri kita ini secara hakikat dia dekat betul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu nulisnya. Selanjutnya Bang, barangkali ada cara kita setidaknya agar tersadar bahwa Allah itu dekat selain zikir tadi tuh. Ada hal lain ya? Ya, kalau secara konsepsi memang zikir. Secara konsepsi.
Cuman yang namanya zikir itu nggak melulu kemudian bentuknya adalah menyebut asma. Jadi itu kan maknanya adalah ingat. Hal-hal apapun yang sedang dia lakukan, apapun yang sedang dia lihat, lalu kemudian pikirannya, hatinya menuju kepada Allah, itu pikir juga. Ya. Oh, misalkan kita melihat pohon yang tumbuh, rumput misalkan, yang tadinya tidak ada, datang musim hujan, tiba-tiba rumput itu muncul. Lalu kemudian hati kita melihat rumput itu, dan kemudian hati kita menjawab, Allah yang menumbuhkan. Itu sih. Makanya itu diantara aktualisasi di mana tidak Allah menumbuhkan. Inama tuwallu fasallahu wasyukur. Dimanapun kamu menghadap itu kita coba. Hadapkan wajah kita, hadapkan mata kita kemanapun arah. Di balik itu pasti jawabannya adalah Allah. Nah, sampai bagaimana? Sampai dia sedang melakukan apapun gitu. Kita menggerakkan tangan kita, mengambil sesuatu. Kita harus yakin betul, menyadari betul bahwa ia menggerakkan Allah. Buktinya apa? Buktinya ketika Allah tidak mengizinkan seseorang untuk menggerakkan tangannya. Gitu. Orang kena stroke misalkan, tangannya udah nggak bisa gerak. Menggerakkan nggak bisa. Apalagi melakukan yang lebih. Itu membuktikan bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan oleh manusia itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting untuk selalu dijaga. Makanya ada satu prinsip yang harus selalu dipegang agar kita ini selalu dipancari oleh cahayanya Allah, itu adalah memahami akan nurul afal, cahaya afalnya Allah. Dan nanti orang yang dicahaya afalnya Allah itu ya, menyadari betul bahwa segala sesuatu yang terjadi, bentuknya apapun itu, mau enak mau tidak enak, balik itu semuanya adalah yang menggerakkan, yang mendiamkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karena yang menggerakkan Allah, yang mendiamkan juga adalah Allah, keputusan apapun itu ya dari Allah, maka dia kan betul-betul menerima dengan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau secara konsepsinya sih zikir itu tadi, tapi untuk menjaga zikir agar selalu online dulu kayak butuh proses juga. Minimalnya melihat sesuatu, diingatlah bahwa itu adalah yang menggerakkan empat sahabat itu ya sudah beda. Ada yang sebelum terjadi sesuatu atau melihat sesuatu, itu yang pertama dilihat adalah Allah. Allah dulu. Oh, Allah akan menggerakkan ini. Ini kelihatan Allah. Ada juga yang setelah terjadi. Oh, ini ternyata yang menggerakkan Allah loh. Ada yang berbarengan itu. Dia melihat Allah yang menggerakkan pada saat itu juga. Barengan. Nah, ini ranah hati ya. Ini harus ranahnya adalah ranah hati. Agar kita ini bisa betul-betul menjaga bahwa diri kita ini selalu terasa dekat dengan Allah Subhanahu. Makanya kesempurnaan keislaman seorang itu sebetulnya ya, kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'min. Ya, di antara keindahan, kebagusan, kebaikan Islam seseorang itu terletak pada apa? Tarkuhu ma la ya'min. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, yang gak ada maknanya. Itu puncaknya itu. Apa yang membuktikan? Orang yang merasa, terasa banget bahwa Allah itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, gak mau. Karena
sangat-sangat merugikan sekali. Jangankan beberapa hari, beberapa jam saja itu sangat merugi sekali. Karena setiap jamnya, setiap detiknya, ketika betul-betul dia tidak melakukan hal yang bermakna, itu akan berpengaruh kepada jiwanya. Berpengaruh kepada jiwanya. Ketika berpengaruh kepada jiwanya, berpengaruh pula kepada hati dan pikiran. Ketika berpengaruh kepada hati dan pikirannya, ya perbuatannya, ya ucapannya, itu sebetulnya awalnya dari yang tadi. Nah, maka puncaknya itu min husni Islam. Tarku humalat, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Isinya dalam setiap menitnya, detiknya, jamnya itu setiap harinya manfaat, dunia ada yang tidak bermanfaat. Walaupun kecil kelihatan nilainya, tapi itu bukti bahwa dia Islamnya sempurna. Nah, ini melanjut yang tadinya. Lanjut tadi kan sempat dibahas tentang semuanya itu adalah cahaya pergerakannya Allah atau nurul aqalnya Allah kan. Bagaimana sih agar kita betul-betul bisa sadar bahwa semua adalah pergerakannya Allah atau nurul aqalnya Allah. Apa yang harus kita lakukan kan? Supaya kita tuh ya menyadari bahwa setiap apa yang ada di dunia ini dan apa yang kita lakukan dalam hal kecil apapun itu semua ada apa campur tangannya Allah gitu. Kadang-kadang kan ya manusia kan ada sombong-sombongnya kan. Sombongnya kan ini hasil saya sendiri gitu. Hasil tangan saya, hasil usaha saya. Ya. Begitu kan bisa dikatakan sudah lupa juga atau dikatakan lepas juga dari Allah gitu lah. Makanya yang tidak boleh itu sangat tidak boleh mengklaim bahwa ibadah yang kita lakukan, bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, bahwa jasa-jasa yang kita lakukan adalah yang melakukan adalah saya. Itu yang paling tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena secara hakikat itu tidak Allah. Orang diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan atau menggerakkan dirinya untuk melakukan kebaikan. Itu Allah. Allah yang memancarkan cahaya ke dalam hatinya sehingga bergerak. Kemudian Allah juga yang mengizinkan tenaganya, yang mengizinkan urat-uratnya, tulang-tulangnya akhirnya melakukan sesuatu. Itu kan Allah juga. Yang menggerakkan Allah. Kemudian yang memberikan izin adalah Allah. Yang memberikan kesempatan Allah. Lalu kok bisa-bisanya mengklaim bahwa aku loh itu. Apalagi sampai terucap. Dalam hati saja ada perasaan. Oh, aku sudah baik ini. Oh, aku sudah baik itu dekat tahu. Ya. Apalagi sampai terucap. Terucap kepada orang. Kamu bisa seperti ini tuh gara-gara saya loh. Kamu jangan macam-macam. Kamu gak punya terima kasih. Nah, gitu kan. Gitu kan. Nah, kadang-kadang begitu. Itu ya sudah jelas. Kalau sudah diucapkan melalui lisannya, itu sudah kena khitam. Itu sudah kena taklif atau beban hukum dengan ucapannya tadi. Maka jangankan sampai keluar dari mulutnya, terbesit di dalam hatinya pun bahwa dia yang melakukan kebaikan itu, maka itu harus dihilangkan. Diistighfari malah. Itu penyakit yang disebut dengan ujub atau takjub terhadap diri sendiri, kagum terhadap diri sendiri. Kita sudah bisa istiqomah itu, melakukan hal yang baik, kalau kita merasa, saya sudah istiqomah ini. Besok sudah nggak istiqomah itu. Karena dia merasa. Ya, kalau sudah merasa, maka Allah akan melempar kembali. Mungkin ini sering-sering dilakukan. Sering dilakukan. Kita udah enak gitu ya. Kayaknya tuh ibadah, sholat, jalan, gitu ya, sunnah-sunnah dilakukan. Tiba-tiba, ya sengaja mungkin ya, terbesit
Aduh, saya alhamdulillah sekarang sudah mulai soleh. Besoknya itu gak soleh lagi. Karena itu awalnya dari mengklaim. Ya, itu karena dari mengklaim. Jadi kita mengklaim bahwa kita yang berarti. Jadi kalau sudah urusannya dengan ujub, kalau sudah urusannya dengan takabur, maka Allah sendiri yang akan melempar orang tersebut jauh lagi. Kenapa? Karena Allah itu maha suci dan bisa didekati dengan sebuah kesucian. Maka betul-betul harus suci, betul. Ya nggak usah frustasi, nggak usah kapok, mendekat, tendang lagi, mendekat, jauh lagi terus, ya ada masalah. Memang harus memproses diri kita seperti itu. Kalau tiba-tiba mendekat langsung itu nggak pernah lepas lagi ya, itu nanti nggak ada pelajaran, nggak ada pelajaran. Dia nggak tahu yang putih yang bagaimana, ikan bagaimana gitu kan. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya agar agar diri kita ini selalu gitu, selalu. Sebetulnya dengan tadi mendengarkan penjelasan itu sudah bisa menemukan rasa, sudah bisa menemukan sebuah konsepsi apa sih yang harus kita lakukan, ya kan? Apa sih yang harus kita jaga? Apa sih yang harus kita selalu istiqomah? Menjaga ulama, menjaga zikir, menjaga tadi nurul af'al, menjaga kedekatan dari kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua kan merupakan sebuah jawaban-jawaban agar kita selalu mawas diri, agar kita selalu merasa bersama dengan Allah. Nah, jadi kalau contoh-contoh itu kan banyak, nggak bisa kehitungan, nggak bisa kehitungan. Di antara contoh misalkan ada seorang wali yang dulunya itu yang seorang raja namanya Ibrahim bin Adham wali besar. Awalnya jadi raja itu kan berbagai macam fasilitas itu ada semua. Tiba-tiba satu hari dia kedatangan dan burung datang ke kerajaannya. Di depannya itu sudah ada banyak makanan. Ambillah kalau itu nggak pergi. Nah, kalau nggak salah saya pernah menceritakan ini ya. Nah itu kan yang menggerakkan Allah. Burung gagak yang mengambil roti kemudian menyuapin orang yang sedang kelaparan, memberikan minum orang yang sedang kelaparan. Itu Ibrahim bin Adham awalnya melihat fenomena alam yang dikaitkan dengan Allah. Ya. Kok cari aja, ada nggak sih contoh? Bisa nggak kita tidak menemukan contoh bahwa di balik itu Allah? Kan bisa. Kita sedang apa saja, kita sedang melihat apa saja, kita sedang merasakan apa saja, itu harusnya online. Mau kita duduk juga ini, kita berdiri, orang lagi kena sakit, dirinya susah, dirinya sakit, mati angel. Nanti lagi diberi nikmat sama Allah. Allah, iya, kan gitu. Akhirnya apa istighfar dipaksa, gara-gara sakit dulu. Ya, alhamdulillah. Akhirnya istighfar. Ketimbang tidak dikasih begitu, tidak istighfar. Allah, nikmat, alhamdulillah. Nah, mana satu saja yang tidak bisa menjadi contoh bahwa di sana Allah sangat dekat? Gak ada. Ya. Yang kadang-kadang orang itu terjebak itu merasa bahwa Allah tidak adil. Ya, ini ngeri. Hati-hati. Ngerinya di mana? Ini termasuk bisikan setan, termasuk kelindan setan agar manusia jauh dari Allah. Mempertanyakan takdir, mempertanyakan nasib, mempertanyakan nasab, nasab ya. Kadang-kadang kenapa saya jadi anaknya si A,
Kenapa saya tidak jadi anaknya si B yang hidupnya lebih enak misalkan? Ini gara-gara saya anaknya bapak saya hidupnya belangsak gitu. Jadi kan nggak tahu. Mungkin ada beberapa orang yang merasakan itu. Itu kan ngeri. Kalau bagi anak-anaknya kita ini punya penghasilan, tiba-tiba seolah-olah dekat sama Allah. Ya, mau berhenti dari pekerjaan ini. Udah, nyari ini. Ayo, bisa nggak menjaga hati kita agar tetap husnuzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau misalkan kita mau lebih cerdas spiritualitas kita, lihat saja di balik itu tetap Allah tetap sayang. Gak kerja kok bisa rokok itu, dan mana itu masih makan, masih minum, masih beli, nah, makan makanan yang enak misalkan. Ya kelaparan itu kerennya Allah itu. Ternyata tidak sehari dua hari, berbulan-bulan kadang-kadang. Ini ada apa ini kadang-kadang mikir begitu ya. Hah? Bener kan? Nah itu kelindan-kelindan yang sering dimunculkan oleh setan. Kita berseuzon kepada Allah. Karena kalau secara konsepsi, kadang Allah ketika memberikan, ketika Allah pengen memilih diri kita, atau ketika Allah sudah memulai sangat mencintai kita, Allah kasih ujian. Dalam rangka apa? Ya kenaikan kelas, agar kita naik, tambah kuat ya semuanya, tambah kuat keimanannya, tambah lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu loh. Tapi kalau misalkan ternyata kitanya semakin jauh, nah ini kontraproduktif. Yang parah sudah paham itu masih melakukan gitu. Ini sudah paham bagaimana ilmunya, bagaimana kemarifatan, bagaimana secara hakikat. Yang heran dari bahasa sebut ongkoh bayu berikut. Ya ongkoh badak, ongkoh nakal, ongkoh tidak berkendali dan seterusnya. Itu gimana ya? Jadi seolah dapat ilmu dari Allah, dapat hidayah dari Allah, tapi nggak diambil, nggak diladenin. Nanti nyalanya setan tuh, setan apa bisa? Setan sebenarnya apa? Sehingga dari pertama kali ada iblis, kemudian punya anak, sampai sekarang nggak pernah mati, misalkan, kira-kira berapa juta? Setan dari banyak, tambah sedikit. Itu banyak. Kenapa orang tambah ruwet ya, setannya tambah banyak juga. Tapi yang nggak bisa disalahkan juga karena setan diciptakan itu ya. Itu untuk jadi musuh. Kadang-kadang berteman dengan musuh itu lebih nikmat kayaknya. Itu kacaunya begitu ya. Bertemu dengan musuh unik. Padahal itu kan menjerumuskan. Enak misalkan 1-2 hari atau sesaat saja. Tapi untuk kehidupan yang selama-lamanya yang kekal, itu betul-betul menyakitkan dan sangat menyiksa diri. Itu harus gitu. Gimana sih? Kayak kelas gitu kan. Ada berapa kelas kan kayak orang itu mulai sadar akan dirinya tuh dekat dengan Allah dan menyadari bahwa itu dekat. Sehingga kayak maklumat gitu. Ya gak usah dipikirin lah. Gak usah dipikirin kita sudah sedekat apa. Gak usah dipikirin kita sudah nyampe di mana. Gak usah. Itu juga termasuk kelindan. Di antara terplesetnya orang ketika dekat dengan Allah itu tadi merasa sudah dekat nih, merasanya nggak dekat, nggak apa. Itu kan bahaya. Nah, itu bahaya. Artinya kalau secara berbicaranya konsepsi bisa berbagai macam versi, ya kan? Bisa berbagai macam versi. Yang jelas ya, yang paling sederhana tahlil, ini secara umum saja. Walaupun di tahlilnya ada berbagai macam, di tahlilnya ada berbagai macam, tajalinya ada berbagai macam. Jalani saja bahwa kita ini sedang berproses menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita berpikir sudah
nyampe di mana diriku. Kalau mikir nyampe di mana, tiba-tiba nanti kita cari Google Maps. Kita semua di mana ya? Tersesat kalau sudah mentok tersesatnya Google Maps. Nah itu, tahu kan tidak ada yang menunjukkan, tapi kalau yang menunjukkan nggak pakai Google Maps, karena sudah tahu. Mana yang pakai Google Maps tidak tahu. Mana sudah tahu pakai Google Maps nggak kira-kira? Enggak. Carilah orang yang nggak pakai Google Maps. Tinggal langsung, mana ini jalan-jalan di sini, itu ke kiri, kanan, terus begitu. Jadi jangan terkena kelindan di mana sebetulnya sedang kita berdiri. Ya. Yang mungkin sebelum ditutup statement closing oleh Kang Bana nih Kang, agar kita tetap bisa istiqomah menjaga diri kita supaya dekat dengan Allah dan tidak hilang arah kan. Hilang arah di sini apa ya, yang seperti tadi yang Bana katakan ya, kalau kita sudah merasa dekat mentok dengan Allah, sudah mentok dengan Allah dan melihat orang-orang Cilik apa? kecil gitu kan, bagaimana kan untuk menjaga itu tuh? Itu pertanyaan bagus kan. Bagus. Memang penjagaan itu ya perlu, harus, penjagaan itu harus. Penjagaan itu yang dilakukan oleh diri kita. Ada penjagaan yang dilakukan oleh diri kita itu tetap takluknya kepada Allah. Hakikatnya Allah yang menjaga. Hakikatnya Allah yang menjaga, ya bukan diri kita. Tapi Allah itu kan memberikan peran kepada orang. Ada ulama, perannya itu memang ahli ilmu. Ahli ilmu. Mereka ini ya memiliki betul ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah. Pertanyaannya sejauh, sedekat apa kita dengan ulama itu? Ini akan menentukan. Nah mereka inilah yang nanti akan menunjukkan secara keilmuannya. Allah juga memberikan peran juga kepada akhlak zikr, orang-orang yang ahli dalam menjaga hati seluruhnya kepada Allah. Pertanyaannya juga, nah, sedekat apa dengan orang-orang yang seperti itu? Atau berapa orang yang kita kenal dengan orang-orang yang semacam itu? Jangan-jangan satu, dua, tiga. Nah ini akan menentukan posisioning seseorang dalam rangka menjaga. Kalau secara hakikat Allah, dan jangan lupa ya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam muslihat setan, dari berbagai macam kekeliruan, dari berbagai macam dosa, dari berbagai macam hal yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya silakan dijawab sendiri. Artinya ya, memang ya seperti itu. Sejauh mana atau sekeras apa himmahnya untuk mencari, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada orang tersebut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Nah, itu menjadi kata kunci agar kita semangat. Ya, orang-orang yang selalu bersungguh-sungguh dalam mencari, dalam menapaki jalan kepada kami, maka sungguh kami kata Allah akan memberikan hidayah kepada mereka, kepada orang tersebut, sumbulana jalan kepada kami. Jadi nanti ditunjukkan orangnya, ini worshipmu, ini orang yang membimbingmu, ini loh teman-temanmu, ini loh, gitu loh. Jadi termasuk yang diminta itu kan oleh kepada Allah itu kan, Allah berikanlah aku anugerah orang-orang yang engkau kategorikan sebagai orang-orang yang soleh. Minta, meminta kepada Allah
apa yang Allah pernah berikan kepada orang-orang yang soleh. Kalau diberikan yang sama gitu dari sholat juga. Itu diantara apa namanya hal-hal yang bisa kita lakukan dalam rangka kita ini bisa istiqomah menjaga kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampangnya kalau ada kita menemukan orang-orang yang sangat dekat kepada Allah, lagi merasa jauh, lagi merasa rusak, lagi merasa bodol, ya kita kan belum mendekati orang. Mendatangi orang tersebut saja sudah memberikan nuansa, sinar-sinar yang mencerahkan batin kita, yang memberikan cahaya kepada hati kita. Ini sangat penting sekali. Nah, rusaknya orang zaman sekarang itu karena jauh dari orang-orang semacam itu dan tidak mau mencari. Makanya harus dipopulerkan benar ini. Carilah, wahai manusia, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dirimu selalu dekat dengan Allah. Orang rusak itu kan karena menjauh. Bukan Allah yang jauh, dirinya sendiri yang menjauh pada Allah. Padahal nggak bisa jauh. Nanti mentok-mentok ini proposal kepada Allah. Kepada umat. Umat, wah ya Allah. Sebenarnya biar kayak Insya Allah baik. Kenapa kamu baru sadar? Nah itu. Dan itu sering kali dilakukan lagi. Nah tahu jawabannya kepada Allah. Kita kok bisa-bisanya menjauh kepada Allah, dari Allah itu. Taunya orang-orang kita ini ya gitu. Gitu kan Ahmad? Ya, baik sahabat-sahabat Cahaya Cirebon Nagari. Mungkin yang terakhir ada pesan-pesan untuk sahabat-sahabat Cahaya Cirebon Nagari sebelum kita tutup perjumpaan kita kali ini. Harus sih, ada sesuatu yang jangan kan. Sudah merasa dekat atau gimana? Allah. Ya, sekali lagi ini adalah sebuah proses yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah inspirasi untuk kita semuanya bagaimana kita punya tugas dari Allah, punya tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang sudah terlanjur jadi manusia. Maka pertama merasalah diri kita ini ya manusia, agar kita itu betul-betul menyelami sisi-sisi kemanusiaan kita. Orang itu ya kadang-kadang nggak paham betul bahwa dia itu manusia. Nah, pahamilah bahwa sisi kemanusiaan ini sangat indah. Pahamilah keindahan yang nanti akan bisa didapat oleh manusia itu adalah ketika memantungnya manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas. Maka nikmatnya akan dirasakan, keindahannya akan dirasakan, kecintaannya akan dirasakan. Begitu indah sekali. Maka tidak bosan-bosan. Ayo kita bareng-bareng menjaga semangat kita ini agar terus berlari. Fafirru ilallah, menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tentu berdoa kepada Allah agar kita semuanya orang yang selamat dunia dan akhirat, bahagia di dunia dan akhirat, jadi orang yang mulia dunia dan akhirat, orang yang dekat dengan Allah, orang yang mengenal dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terima kasih. Ya sahabat-sahabat Cahaya Cirebon Nagari, mungkin sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan mudah-mudahan apa yang Kang Bana sampaikan bisa menjadi inspirasi dan semangat kita untuk lebih jauh dan lebih kencang berlari untuk menuju dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.